Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Dadang Hidayat, kelas B non reguler semester 3 NPM 7420120148, mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan, dosen pengampu Ibu Prof. Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH, asisten dosen Bapak Dr. M. Rendi Aridayani SHMH. Tugas review pertemuan ke-7 Hukum Pidana Lanjutan, bab 3 tentang perbarengan atau gabungan tindak pidana atau summon law atau konkursus bagian kedua. B. Pengaturan perbarengan atau gabungan tindak pidana diatur dalam buku 1 KUHP bab 6 pasal 63 sampai dengan pasal 71 KUHP. 1. Perbarengan peraturan atau konkursus idealis diatur dalam pasal 63 KUHP. Kedua, perbuatan berlanjut atau forgettable handling diatur dalam pasal 64 KUHP. Ketiga, perbarengan perbuatan atau konkursus realis diatur dalam pasal 65 sampai dengan pasal 71 KUHP. Konkursus idealis dan konkursus realis adalah bentuk konkursus murni, sedangkan perbuatan berlanjut atau forgettable handling adalah bentuk konkursus tidak murni. C. Sistem pemidanaan. A. Perbarengan peraturan atau konkursus idealis pasal 63 KUHP. Menurut pasal 63 KUHP ayat 1 KUHP digunakan sistem aborsi, yaitu hanya dikenakan atau dijatuhkan pidana pokok terberat. Sistem pemidanaan seperti ini dinamakan aborsi murni atau hisapan murni, yaitu pidana yang terberat menghisap pidana yang ringan. Dalam konkursus idealis, perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan jasmani atau material handling, yaitu perbuatan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Dalam pasal 63 KUHP, aturan yang dilanggar harus berbeda atau lebih dari satu aturan pidana. Tetapi dalam prakteknya sering terjadi beberapa perbuatan yang hanya melanggar satu aturan pidana. Terhadap hal ini dipakai pendapat doktrin, yaitu konkursus idealis homogeneus. B. Perbuatan berlanjut atau forgettable handling. Menurut pasal 64 ayat 1 berlaku sistem aborsi, yaitu hanya dikenakan satu aturan pidana saja, dan jika berbeda-beda dikenakan ketentuan yang memuat ancaman hukum pidana pokok yang terberat. Pasal 64 ayat 2 ini merupakan aturan khusus dalam pemalsuan dan perusakan mata uang. Pasal 64 ayat 3 merupakan ketentuan khusus dalam hal kejahatan ringan yang merupakan perbuatan berlanjut. Menurut MVT, syarat perbuatan berlanjut adalah 1. Ada niat yang merupakan perbuatan yang terlarang. Kedua, di antara perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan tidak terlalu lama. Ketiga, tindak pidana yang dilakukan harus sejenis. Contoh kasus dalam perbuatan berlanjut atau forgettable handling. A. Seorang pembantu yang mencuri uang milik majikannya yang tersimpan di lemari, berupa lembaran 100.000 yang berjumlah 10 juta segepok. Uang tersebut tidak diambil pembantu secara sekaligus, melainkan setiap harinya hanya 2 lembar saja, dan baru 3 kali mencuri keburu ketahuan oleh majikannya. Untuk kasus ini hanya dikenakan satu pasal saja terhadap pembantu tersebut, yaitu pasal 362 KUHP. C. Perbarengan perbuatan atau konkursus realis diatur dalam pasal 65 KUHP sampai dengan pasal 71 KUHP. Konkursus realis berupa kejahatan
yang diancam pidana pokok sejenis, yaitu terhadap kejahatan plus kejahatan. Pasal 65 yaitu hanya dikenakan satu pidana dengan ketentuan bahwa jumlah pidana maksimum tidak boleh lebih dari maksimum pidana terberat ditambah sepertiganya. Aborsi yang dipertajam atau diperberat. Contoh: A. Melakukan 3 jenis kejahatan yang diancam pidana masing-masing 4 tahun, 5 tahun, dan 9 tahun. Terhadap hal ini pidananya adalah 9 tahun plus 1/3 kali 9 sama dengan 12 tahun. A. Melakukan 2 jenis kejahatan yang diancam 1 tahun dan 9 tahun. Dalam hal ini pidana yang dikenakan adalah 10 tahun dan bukan 9 tahun plus 1/3 kali 9 sama dengan 12 tahun. Karena melebihi jumlah maksimum pidana untuk masing-masing kejahatan. Contoh: Johnny melakukan pencurian dengan ancaman hukuman pidana 5 tahun karena melanggar pasal 362 KUHP. Dan Johnny juga melakukan pemerkosaan melanggar pasal 285 KUHP yang diancam hukuman pidananya 12 tahun. Serta Johnny membunuh si korban melanggar pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman pidana 15 tahun. Terhadap perbuatan ini Johnny dijatuhi hukuman pidana 15 tahun plus 1/3 kali 15 sama dengan 20 tahun. Jadi Johnny dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Andi, seorang preman, melakukan pemerasan terhadap seorang pedagang buah di Jalan Raya Cianjur. Tiap pedagang dipalak Andi. Andi terkena pasal 368 ayat 1 KUHP. Pemerasan dan pengancaman dengan ancaman hukuman adalah 9 tahun. Serta Andi juga melakukan pemukulan terhadap pedagang buah itu hingga luka-luka. Dan Andi juga terancam pidana KUHP pasal 360 ayat 1 dengan ancaman pidana kurungan 1 tahun. Dalam hal ini pidana yang dikenakan adalah 10 tahun dan bukan 9 tahun plus 1/3 kali 9 sama dengan 12 tahun. Karena melebihi jumlah maksimum pidana untuk masing-masing kejahatan. Jadi Andi dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. Sekian review pertemuan ke-7 hukum pidana lanjutan yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.